Sword of Coming, episode 410. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Zulian belum pernah melihat Zhao Xi sebelumnya, tetapi dia pernah mendengar Li Baoping menyebutkan rusa putih milik sarjana asing tua yang menarik perhatian itu. Saat ini, suara langkah kaki Zhao Xi dan kecepatan napasnya tidak berbeda dari seorang lelaki tua biasa, tetapi meskipun Zulian tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh tentang cendekiawan tua itu, rasa khawatir langsung muncul di hatinya. Siapapun yang muncul di dekat halaman pada saat ini kemungkinan besar adalah seorang pembunuh, dan mengingat banyaknya teknik penyamaran rahasia yang dimiliki oleh para penyempurna Qi, Zulian tahu bahwa dia tidak boleh lengah. Saat berhadapan dengan para penyempurna Qi, seseorang seringkali harus terlibat dalam pertarungan kekuatan dan kecerdasan. Zulian telah berlatih tanding dengan Cui Dongshan beberapa kali di masa lalu, sehingga ia menyadari betapa serbagunanya harta karun dalam koleksi seorang kultivator. Karena belum pernah mengalami hal seperti itu di tanah suci bunga teratai, matanya benar-benar terbuka. Di masa lalu, Zulian mungkin sudah mengamuk dan membunuh cendekiawan tua itu. Mungkin dia akan membunuh seorang lelaki tua yang tidak bersalah dan tak berdaya dengan kejam, tetapi lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Namun, sekarang setelah dia memilih untuk mengikuti Chen Ping'an dan menjadi warga Kekaisaran Li Agung, dia telah mengubah perilakunya dan menjadi lebih terkendali. Meskipun begitu, hanya karena dia tidak akan membunuh cendekiawan tua itu segera bukan berarti dia tidak punya cara untuk memastikan apakah lelaki tua itu benar-benar tak berdaya seperti yang terlihat. Zulian melirik pohon payung di sisi jalan setapak, dan tiba-tiba sebatang daunnya terputus, lalu daun itu melesat ke arah Zhao Xi seperti anak panah yang melesat cepat. Zhao Xi tetap tidak menyadari apapun saat dia terus berjalan. Tepat ketika daun itu hendak memenggal kepala cendekiawan tua itu, tiba-tiba daun itu kembali menjadi daun biasa yang melayang jatuh ke tanah. Setelah melakukan perjalanan melintasi dua benua, Zulian menyadari betapa tingginya status menjadi kepala Akademi Konfusianisme. Sekalipun bukan salah satu dari 72 akademi Konfusianisme swasta yang didirikan oleh tokoh-tokoh Konfusianisme terkemuka suatu negara tetaplah sesuatu yang patut diremehkan. Pemimpin gunung dari akademi semacam itu akan menerima perlindungan dari ortodoksi Konfusianisme, sama seperti kaisar manusia biasa. Jika dia membunuh tokoh terkemuka seperti itu, maka dia akan diburu oleh ortodoksi Konfusianisme, yang berkuasa atas seluruh dunia agung, sehingga tidak akan ada tempat baginya untuk melarikan diri kecuali dia entah bagaimana bisa menyelinap ke suatu negeri suci yang terpencil dan rusak. Jika Zhao Xi benar-benar hanya seorang sarjana Konfusianisme tua yang lemah yang kebetulan memutuskan untuk mengunjungi Cui Dongshan pada hari ini, maka Zulian akan mendapat masalah besar jika memenggal kepalanya. Namun, dia masih belum mau menyerah, dan dia menendang sebuah kerikil di sisi jalan setapak, mengirimkannya terbang ke arah betis Zhao Xi dengan akurasi yang tepat dan kekuatan yang pas. Cendekiawan tua yang malang itu mengeluarkan jeritan kesakitan, dan keringat dingin mulai mengucur di dahinya saat ia menatap luka berdarah yang telah mengiris sisi betisnya. Dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi marah sambil berteriak, "Siapa kau? Mengapa kau melukai orang lain? Apa kau tahu ini adalah Akademi Tebing Gunung?" Ekspresi terkejut muncul di wajah Zulian saat dia bergumam sendiri, bukankah semua master gunung akademi seharusnya adalah pemurni Qi yang kuat? Yang satu ini bahkan memiliki makhluk cerdas seperti rusa putih di sisinya, namun dia masih hanya seorang lelaki tua yang tidak berguna. Sungguh menyebalkan. Lalu ia memasang senyum meminta maaf sambil berlari kecil menghampiri Zhao Xi dan berkata, "Permintaan maaf saya yang tulus, Guru Gunung Zhao. Saya sedang menendang beberapa batu karena bosan, dan salah satunya kebetulan mengenai Anda. Mohon maafkan saya." Zhao Xi menjadi pucat pasi, dan ia berkeringat deras dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Tampaknya ia tidak berani melihat luka berdarah di betisnya, sehingga ia hanya bisa menatap tajam Zulian, yang berjalan ke sisi Zhao Xi sebelum meraih bahunya untuk menopangnya. "Izinkan saya membantu Anda masuk ke dalam untuk mengobati cedera Anda." Zhao Xi membiarkan Zulian memegang bahunya sambil mendesah, "Bagaimana mungkin ada seniman bela diri yang gegabah dan ceroboh sepertimu? Semakin besar kekuatan yang kau raih,
semakin kau harus belajar menahan diri. Anak kecil bisa dimaafkan jika mengamuk, tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk orang sepertimu, yang bisa dengan mudah membunuh manusia biasa sepertiku tanpa menyadarinya. Zulian mengangguk setuju dengan malu-malu. Tiba-tiba, dia membungkuk lebih jauh dari biasanya, lalu menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah, meluncurkan dirinya ke depan untuk membanting bahunya dengan ganas ke dada Zhao Xi. Akibatnya, pedang terbang terikat yang diarahkan ke dahi Zulian hanya mampu menembus bahunya, sementara Zhao Xi terlempar ke belakang akibat pukulan berat tersebut, membuat rusa putih di belakangnya terpental. Zhao Xi terhuyung turun ke tanah dengan ekspresi muram di wajahnya. Mengapa masih ada seniman bela diri tingkat pengembara jauh di akademi ini? Zulian mengabaikan luka di bahunya saat tatapan penuh tekad bertempur muncul di matanya, dan dia menyeringai, akhirnya aku bisa menguji diriku melawan pendekar pedang abadi bumi. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Pada saat yang bersamaan, Yulu melompat ke dinding sambil berseru dengan suara muram, mereka datang. Baoping, Li Huai, Pei Qian, kunci diri kalian di ruang belajar di ruang utama, dan jangan membuka pintu untuk siapapun selain aku. Xie memberi instruksi dengan suara mendesak, dan ketiga anak itu segera melakukan apa yang diperintahkan. Dengan kondisiku sekarang, mungkin aku tidak bisa membantu, kata Lin Soyi dengan suara pelan. Tatapan Yulu tertuju pada Zhao Xi saat dia berkata, carilah kesempatan untuk membuat dirimu berguna. Xie berjalan keluar ke halaman, lalu mulai melafalkan mantra dalam hati sambil membuat serangkaian segel tangan, menggunakan teknik rahasia yang diajarkan oleh Cui Dongshan untuk menyerap energi spiritual di halaman, dan untuk sementara membentuk dunia kecil miniatur. Dengan melakukan itu, dia mampu merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang bijak yang mengendalikan sungai waktu, tetapi jika Mao Xiaodong mampu mengendalikan waktu sebanyak sungai, maka dia hanya bisa mengendalikan aliran waktu. Untungnya, halaman tersebut tidak terlalu besar, sehingga tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan. Alih-alih terlibat dalam pertempuran dengan Zulian, Zhao Xi berulang kali mengirimkan pedang terbangnya yang terikat ke arah halaman, tetapi setiap kali, pedang itu dihalau oleh dunia kecil di halaman tersebut, menghasilkan semburan cahaya yang terang setiap kali berbenturan. Yulu sudah mundur kembali ke halaman, dan dia bertanya, sampai kapan kau bisa terus seperti ini? Keringat sudah mulai mengucur di dahinya, dan senyum masam muncul di wajahnya saat dia menjawab dengan suara sedikit gemetar, meskipun Zulian bisa membuatnya sibuk sehingga dia tidak bisa sepenuhnya fokus mengendalikan pedang terbangnya, aku hanya akan mampu bertahan beberapa menit saja. Pedangnya terlalu kuat, dan energi spiritual yang tersimpan di halaman istana terkuras terlalu cepat. Para pendekar pedang lebih mahir menembus segala jenis rintangan daripada siapapun, dan Xie dipaksa untuk mempelajari pelajaran ini secara langsung. Ini adalah waktu terburuk bagi Master Gunung Mao untuk meninggalkan Gunung Kemegahan Timur, Xie menghela napas. Yulu menggelengkan kepalanya sambil menjawab, jika Master Gunung Mao tidak absen, maka musuh akan menggunakan rencana serangan yang berbeda. Mungkin saat ini, Master Gunung Mao dan Chen Pingan telah berhasil memancing sebagian besar pasukan musuh dan berada dalam situasi yang jauh lebih berbahaya daripada kita. Di jalan setapak di luar halaman, Zulian bergerak begitu cepat sehingga ia berubah menjadi bayangan yang hampir tak terlihat, sementara Zhao Xi berusaha sekuat tenaga untuk menghindar sambil memfokuskan sebagian besar perhatiannya untuk menerobos dunia kecil itu dengan pedang terbangnya. Tampaknya Zhao Xi mengalami beberapa kesulitan dalam menghadapi Zulian. Dalam pertarungan antara seorang seniman bela diri murni dan seorang pemurni Qi dengan kekuatan yang setara, jarak seringkali menjadi faktor penting yang menentukan hasil akhir, dan jika pemurni Qi membiarkan seniman bela diri mendekat, maka mereka akan berada dalam posisi yang sangat bully. Namun, alasan mengapa tidak ada yang ingin berurusan dengan pendekar pedang adalah karena mereka memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar baik dalam pertempuran jarak dekat maupun jarak jauh. Tendangan keras dari Zulian membuat kepala Zhao Xi membentur pohon payung, dan pohon itu langsung patah menjadi dua. Namun, pada saat yang sama, Zhao Xi juga berhasil menusukkan pedang terbang terikatnya menembus perut Zulian. Sesuai dengan julukannya sebagai si gila bela diri, Zulian menyeka darah yang mengalir dari perutnya, lalu tertawa terbahak-bahak sambil mengoleskan darah itu ke seluruh wajahnya sendiri sebelum melanjutkan pengejarannya terhadap Zhao Xi.
Bahkan di tengah pertempuran yang begitu berbahaya, Su Lian masih memiliki kemampuan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang di halaman istana. Orang tua ini menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sebenarnya, jadi pastikan untuk selalu waspada. Aku punya firasat bahwa dia bukan pendekar pedang tingkat Naschen biasa, dan dia mungkin saja memiliki beberapa teknik rahasia yang luar biasa. Zhao Xi memuntahkan seteguk darah, kemudian senyum muncul di wajahnya saat dia memanggil pelet pelindung sebelum segera memakainya, memberikan dirinya lapisan pertahanan terhadap serangan Su Lian. Lalu dia mengalihkan pandangannya kembali ke halaman, dan pedang terbangnya yang terikat melesat di udara atas perintahnya saat lapisan api Li yang sangat murni muncul di atas bilahnya. Pedang terbang itu menghantam dunia kecil dengan dentuman keras, dan aliran waktu di seluruh halaman mulai bergetar dan bergoyang hebat. Sebagai seorang seniman bela diri tingkat tubuh Vajra, Yulu mampu berdiri tegak, tetapi Lin Soyi masih belum mencapai tingkat 5 menengah, dan dia kesulitan untuk tetap berdiri tegak. Darah mulai menetes dari sudut bibir Xie saat dia tetap diam di tempatnya. Sebagai inti dari dunia kecil itu, tingkat kultivasi Xie tidak cukup memadai. Oleh karena itu, dia tidak berani bergerak sama sekali karena hal itu akan menciptakan ketidakstabilan yang lebih besar di dunia kecil tersebut. Tak lama kemudian, darah mulai mengalir bahkan dari sudut matanya. Setelah mengenakan pelindung tubuh militernya, Zhao Xi merasa jauh lebih nyaman dalam pertarungannya melawan Zu Lian, dan dia tersenyum sambil bertanya, "Jadi kau bertekad untuk terus menyibukkan aku?" Dengan kecepatan seperti ini, dunia kecil itu tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Begitu dia mencapai tingkat giok tak terpoles dan mengolah pedang terbang api Li miliknya yang terikat hingga batas potensinya, dia akan mampu membakar seluruh danau dan sungai dengan mudah, sehingga dunia kecil yang rapuh ini, yang dipimpin oleh seorang pemurni Qi yang bahkan belum mencapai tingkat gerbang naga, tentu saja tidak memiliki peluang melawannya. Wajah Xie sudah berlumuran darah, tetapi dia masih terus berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, ada batas kekuatannya, dan tak lama kemudian, dia memuntahkan seteguk darah sebelum pingsan dan jatuh tersungkur ke tanah. Pedang terbang itu tidak hanya menembus dunia kecil sedikit demi sedikit, tetapi api Li yang menyala di bilahnya mampu membakar lubang besar di dunia kecil itu, sehingga hampir tidak masalah apakah Xie sadar atau tidak. Yulu melompat tinggi ke udara sambil melayangkan pukulan ke arah pedang yang terbang itu. Aura tinjunya meledak saat pedang terbang itu menebas jari-jarinya sebelum muncul dari punggung tangannya, kemudian melesat langsung menuju ruang belajar di ruangan utama. Lin Soyi sudah berjuang keras dalam arus waktu, dan sekarang dunia kecil itu tiba-tiba lenyap, dampaknya begitu mengejutkan sehingga kesadarannya hampir hilang. Namun, ia mampu mempertahankan secercah kewarasan dengan berpegangan pada pilar di dekatnya untuk menopang dirinya. Pada saat yang sama, Shiro muncul di jendela ruang belajar, dan dia menutup matanya sambil membiarkan pedang terbang api Li menembus perut tubuh abadinya. Tepat pada saat itu, suara seseorang menjentikkan jarinya terdengar jelas di dalam halaman. Di pintu masuk akademi di kaki Gunung Kemegahan Timur, Liang Renzi menyerahkan sebuah tablet giok kepada seorang anak laki-laki berjubah putih, lalu menatapnya tajam sambil memperingatkan, "Cui Dongshan, aku akan mempercayaimu kali ini saja dan untuk sementara memberimu kendali atas akademi, tetapi jika terjadi sesuatu yang salah." Cui Dongshan menggenggam tablet giok itu sambil tersenyum dan menyela, aku tahu. Kau memang perlu belajar untuk mengurangi kekhawatiran." Saat ini, pedang terbang musim gugur emas sedang berputar-putar di sekitar Cui Dongshan, dan itu adalah pedang terbang yang sama yang telah dikirim untuk memberitahu Mao Xiaodong tentang situasi yang terjadi di Gunung Kemegahan Timur. Cui Dongshan melangkah melewati pintu masuk akademi, lalu mengangkat kepalanya dan menutup matanya dengan ekspresi bahagia sambil merenung, "Sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang immortal dari 5 tingkat atas." Lalu dia membuka matanya sebelum menjentikkan jarinya, dan seluruh Gunung Kemegahan Timur seketika berubah menjadi dunia kecil saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Nah, sekarang mari kita urus anjing tua yang menyebalkan itu." Lalu dia melangkah maju, dan langsung sampai di halaman rumahnya sendiri sambil menggosok-gosokkan tangannya dengan senyum lebar di wajahnya. Xie sudah pingsan, begitu pula Lin Soyi, yang tidak mampu menahan dampak dari terlemparnya secara tiba-tiba ke dunia kecil lain.
Meskipun berstatus sebagai seniman bela diri tingkat tubuh Vajra, Yulu benar-benar terpaku di tempatnya. Adapun Shirou, saat ini ia berada dalam situasi yang sangat lucu. Berkat tubuh abadi yang dimilikinya, jiwanya jauh lebih terlindungi dari arus waktu di dunia kecil itu. Namun, pedang terbang Li-Fire masih tertancap di perutnya, dan pedang itu melesat panik seperti lalat tanpa kepala di dunia kecil Cui Dongshan, menyebabkan Shirou terombang-ambing di udara seperti boneka kain yang tak berdaya. Cui Dongshan memutar matanya melihat tingkah Shirou yang menyedihkan, dan dia merasa Shirou terlalu memalukan untuk dilihat, jadi dia dengan lembut mengayunkan tangannya di udara seperti gerakan menepis, dan Shirou langsung terlempar ke koridor beralas bambu, menghancurkan banyak papan lantai dalam prosesnya. Awalnya tampak seperti tamparan biasa saja dari Cui Dongshan, tetapi itu cukup untuk membuat jiwanya pingsan meskipun tubuhnya yang abadi telah hancur. Cui Dongshan menginjakkan kakinya ke perut Shirou, dan pedang terbang Li-Fire yang tanpa sengaja terperangkap di dalam tubuhnya sendiri langsung berhenti bergerak. Cui Dongshan berjongkok di samping Shirou, berniat menggunakan teknik rahasia untuk mencabut pedang terbang yang menancap di perutnya. Sementara itu, Zhao Xi telah melarikan diri ke arah barat. Dia telah menilai dengan tepat bahwa situasinya telah memburuk secara drastis, dan bukan hanya sangat kecil kemungkinannya untuk menyelesaikan misinya, tetapi ada kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya di sini jika dia tidak segera melarikan diri. Dengan mengingat hal itu, dia segera melarikan diri dengan cara yang begitu tegas sehingga dia bahkan rela meninggalkan pedang terbangnya sendiri. Cui Dongshan menguap sambil berdiri, lalu bergumam pada dirinya sendiri, untunglah Mao Xiaodong tidak berada di akademi. Kalau tidak, jika dia melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, dia akan sangat malu hingga ingin menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri di dalamnya. Tiba-tiba, sebuah manifestasi Dao dari salah satu dari 72 orang suci kuil Konfusianisme muncul di tepi dunia kecil di sebelah barat Gunung Kemegahan Timur. Manifestasi Dao itu tingginya beberapa ratus kaki, dan Zhao Xi sangat ketakutan melihatnya sehingga dia segera mengubah arah dan mulai terbang ke arah utara, hanya untuk kemudian manifestasi Dao lain muncul di cakrawala. Tampaknya Cui Dongshan tidak sabar untuk bermain-main dengan Zhao Xi. Dia telah memanggil dua manifestasi Dao sekaligus, satu di utara dan satu di timur. Zhao Xi menggertakkan giginya saat ia melesat langsung ke atas, tetapi tepat pada saat ini, manifestasi Dao ketiga, yang bahkan lebih besar dari dua sebelumnya, muncul di puncak Gunung Kemegahan Timur. Manifestasi Dao itu berwujud seorang guru kekaisaran tua bernama Cui Chan dari Kekaisaran Li Raya, dan ia mengulurkan tangannya untuk menangkap Zhao Xi, lalu mengepalkan tinjunya erat-erat di sekelilingnya, yang kemudian diiringi suara gemuruh dahsyat yang terdengar dari dalam tangan yang terkepal itu. Cui Dongshan berdiri di pundak manifestasi Dao yang sudah tua, memijat tanda lahir merah di dahinya sendiri sambil dengan sabar menunggu basis kultivasi Zhao Xi perlahan-lahan terkikis oleh energi spiritual yang luar biasa di Gunung Kemegahan Timur. Tentu saja, jika Zhao Xi ingin meledakkan inti emas dan jiwa barunya sendiri dalam satu tindakan pembangkangan terakhir, maka Cui Dongshan tidak akan menghentikannya. Bagaimanapun, hanya keberuntungan akademis dan energi spiritual Gunung Kemegahan Timur yang akan dirugikan dalam proses tersebut. Namun, idealnya, Cui Dongshan berharap dapat memperoleh beberapa rampasan dari Zhao Xi, seperti pedang terbang terikat miliknya, yang untuk sementara terperangkap di dalam tubuh abadi Shirou. Cui Dongshan melirik ke arah halaman. Rusa putih itu memang milik Zhao Xi, tetapi sebuah teknik rahasia telah diterapkan padanya oleh seorang kultivator yang sangat kuat. Adapun lelaki tua yang telah ditangkap oleh manifestasi Dao, itu jelas bukan Zhao Xi. Zhao Xi mungkin adalah master gunung dari Akademi Fana, tetapi dia tidak memiliki bakat kultivasi, jadi tidak mungkin dia tiba-tiba menjadi pendekar pedang tingkat pemula di benua botol berharga timur, karena pendekar pedang tingkat pemula sangatlah langka. Dengan mengingat hal itu, Cui Dongshan sangat yakin bahwa dia bukanlah kultivator asli benua botol harta karun timur. Jika harus menebak, dia akan berspekulasi bahwa Zhao Xi ini kemungkinan besar adalah pelayan pribadi Zhang Dai, Zhuangyuan baru dari negara Sui Raya. Para murid langsung dari sekte diplomat secara diam-diam berkeliling dunia dengan berbagai macam identitas, dan masing-masing dari mereka sering ditemani oleh satu atau dua kultivator kuat yang melayani mereka dengan kesetiaan mutlak. Cui Dongshan duduk dengan kaki bersilang sambil merenung sendiri.
kau benar-benar berhasil lolos dengan cepat, dan rencanamu adalah membunuh 2 burung dengan 1 batu, merencanakan makar terhadap klan Song dari Kekaisaran Li Raya dan klan Gao dari negara Sui Raya sekaligus. Harus kuakui, kau sedikit mengingatkanku pada diriku yang lebih muda. Kita seharusnya mengobrol panjang lebar suatu saat nanti. Kau hampir menghancurkan rencana besarku, jadi aku tidak bisa membiarkanmu lolos begitu saja tanpa menempatkan jiwamu ke dalam tubuh seorang wanita, dan itu harus seorang perawan. Membuatmu menderita sebagai seorang pria bukanlah hal yang istimewa, tetapi membuatmu menderita penghinaan sebagai seorang wanita adalah hal yang berbeda. Meskipun Cui Dongshan terus bergumam sendiri, sebagian besar perhatiannya terfokus pada pendekar pedang tingkat awal di tangan manifestasi daunnya dan pedang terbang di perut si Rou. Tidak ada gunanya menyiksa atau menginterogasi pendekar pedang tingkat pemula ini karena dia jelas-jelas sudah siap mati, dan tidak mungkin dia membawa sesuatu yang dapat memberikan informasi berguna bagi Cui Dongshan. Oleh karena itu, sebagian besar perhatian Cui Dongshan saat ini terfokus pada pedang terbang Li Fire itu. Meskipun dia sudah memiliki banyak sekali harta karun dalam koleksinya, dia jelas bukan tipe orang yang menolak kekayaan ketika kekayaan itu datang kepadanya. Bahkan tanpa pedang terbang terikatnya, pendekar pedang tingkat pemula itu masih menunjukkan kehebatan bertarung yang luar biasa, menggunakan avatar jiwa Yang-nya untuk menghancurkan tinju manifestasi Dao. Setelah itu jiwa Yin-nya muncul dari tubuhnya, dan jiwa Yin-nya, avatar jiwa Yang-nya, dan tubuh fisiknya melarikan diri ke 3 arah yang berbeda. Tubuh aslinya, yang terluka parah dan tampak melarikan diri dari tempat kejadian dengan sangat lambat, tiba-tiba mempercepat langkahnya dan mendarat di halaman, masih bertekad untuk melaksanakan rencana pembunuhan semula. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Cui Dongshan tetap duduk di bahu wujud daunnya sambil menghela napas. Kau memang licik, tapi sayangnya, kau bukan tandinganku dalam hal bermain tipu daya dan merancang rencana jahat. Salah satu proyeksi Konfusianisme yang bijaksana bertepuk tangan untuk menghancurkan jiwa Yin yang melarikan diri ke arah itu, dan jiwa tersebut hancur menjadi energi spiritual yang bertindak sebagai semacam timbal balik bagi gunung kemegahan timur. Adapun avatar jiwa Yang, ia dijatuhkan ke dalam danau di akademi oleh manifestasi Dao lainnya. Setelah itu manifestasi Dao tersebut menginjakkan kaki ke dalam danau, mengirimkan gelombang besar yang menyapu permukaannya ke segala arah, sementara avatar tersebut hancur berkeping-keping. Dengan jiwa Yin dan avatar jiwa Yang-nya hancur, dan pedang terbang terikatnya terperangkap di perut si Rou, pendekar pedang tingkat pemula itu terpojok, dan dia memutuskan untuk meledakkan inti emasnya sendiri untuk menghancurkan seluruh halaman. Namun, tepat pada saat itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba kaku. Pedang terbang abadi Cui Dongshan, musim gugur emas, telah menembus inti emas pendekar pedang tingkat awal, menghancurkannya berkeping-keping. Segera setelah itu, karakter-karakter hitam dan emas aneh yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar di tubuhnya, dan karakter-karakter ini sedikit berbeda warnanya dari karakter emas yang terbentuk oleh energi kebenaran di dunia kecil Mao Xiaodong. Cui Dongshan melangkah mendekati pendekar pedang tingkat pemula, lalu mengusap wajahnya untuk menghilangkan lapisan mohis premium yang telah berlumuran darah. Setelah itu, ia menggunakan ujung jarinya untuk merobek wajah asli pendekar pedang itu, dan ia mengocoknya beberapa kali untuk menghilangkan darah dan daging yang menempel sebelum menyimpannya di lengan bajunya. Lalu dia mengangkat kepalanya untuk melihat kembali wajah pendekar pedang yang mengerikan dan tanpa kulit itu, dan dia tersenyum sambil berkata, "Aku harus berterima kasih padamu karena telah menambah koleksiku." Pendekar pedang itu sudah tidak mampu berbicara lagi. Bukan hanya seluruh kulit di tubuhnya dipenuhi retakan seperti pecahan porselen, bahkan bola matanya pun dipenuhi retakan, tetapi dia masih menatap Cui Dongshan dengan tatapan penuh kebencian dan kemarahan di matanya. Mata Cui Dongshan sedikit melebar saat dia melangkah maju, menatap langsung ke mata pendekar pedang itu sambil mengejek, "Apa yang kau coba lakukan? Apakah kau mencoba membunuhku dengan tatapanmu? Ayo, lakukan yang terburuk." Lalu dia menjentikkan jarinya ke dahi pendekar pedang itu, membuat tubuhnya yang tak bernyawa terlempar ke udara, dan meledak menjadi semburan darah yang menghujani dari atas. Setelah itu, Cui Dongshan berjalan menuju ruang utama halaman,
dan di tengah jalan, ia melewati Xie yang tak sadarkan diri. "Sampah tak berguna," serunya dengan ekspresi marah sambil menendangnya hingga terlempar ke dinding dengan gerakan menghina. Yulu tetap berdiri di tempatnya, memperhatikan dengan senyum masam. Cui Dongshan hanya berjalan melewatinya sambil bergumam, "Aku bahkan tidak mau repot-repot menegurmu." Tepat ketika ia hendak mencapai tangga batu yang menuju ke ruangan utama, Cui Dongshan tiba-tiba menepuk dahinya sendiri karena menyadari bahwa Chen Pingan dan Mao Xiaodong kemungkinan besar akan segera kembali. Dengan pemikiran itu, dia buru-buru mengangkat Xie sebelum mendudukkannya tegak di koridor beralas bambu. Setelah itu, dia berjongkok di depannya sebelum dengan tergesa-gesa mengusap wajahnya. Saat dia mundur selangkah, terlihat bahwa Xie kini duduk dengan senyum di wajahnya. Cui Dongshan cukup puas dengan hasil karyanya sendiri, tetapi semakin lama dia menatap Xie, semakin marah dia, dan dia menamparkan wajahnya untuk menyadarkannya dari keadaan pingsannya. Dia membuka matanya dengan ekspresi linglung, tetapi sebelum dia sempat mengatakan apapun, Cui Dongshan menamparnya hingga pingsan lagi sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Kalau dipikir-pikir lagi, aku lebih suka kalau kau pingsan dan tidak bisa bicara." Setelah diutak-atik beberapa kali lagi, Xie kembali ke posisi duduk dan tersenyum seperti semula. Sementara itu, Shiro juga masih tidak sadarkan diri, dan pedang terbang Li Fire yang terperangkap di perutnya bergetar karena kesedihan yang mendalam. Hanya setelah memastikan bahwa pedang terbang itu masih terperangkap, Cui Dongshan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sebelum bertepuk tangan, lalu mundur di Gunung Kemegahan Timur. Sulian kembali ke halaman, lalu duduk di atas bangku batu sambil menatap perutnya sendiri dengan ekspresi agak kecewa. Pendekar pedang tingkat pemula itu memusatkan sebagian besar perhatiannya pada upaya membunuh anak-anak di halaman, sementara Zulian tidak mengalami luka separah yang diinginkannya, sehingga tampaknya mereka berdua tidak dapat sepenuhnya menikmati pertempuran mereka. Cui Dongshan bergegas masuk ke ruang utama, lalu mengetuk pintu ruang kerja sambil memanggil dengan suara menjilat, "Coba tebak siapa aku, Baoping kecil." Dengan demikian, krisis berhasil dihindari. Mao Xiaodong memberitahukan kejadian tersebut kepada para wakil kepala gunung dan beberapa guru senior melalui transmisi suara. Setelah itu mereka mulai membersihkan kekacauan yang tertinggal setelah pertempuran. Di pintu masuk akademi, Mao Xiaodong dan Chen Pingan sedang berjalan mendaki bukit bersama-sama. Mao Xiaodong tersenyum sambil berkata, "Suatu hari nanti, kamu juga akan mampu melindungi orang-orang yang kamu sayangi. Kamu akan mampu menjaga mereka tetap aman di halaman itu, dan terlepas dari seberapa besar kekacauan yang terjadi di luar, kamu akan mampu memastikan bahwa mereka tidak akan mengalami bahaya apapun." Tentu saja, begitu mereka tumbuh dewasa dan meninggalkan halaman itu, maka mereka akan hidup mandiri, kecuali jika mereka bertemu dengan orang-orang yang mengganggu mereka tanpa alasan yang jelas. Jika tidak, biarkan mereka berdarah, biarkan mereka menangis, dan biarkan mereka belajar pelajaran hidup mereka sendiri. Hanya dengan begitu mereka akan benar-benar tumbuh dewasa dan matang. Bahkan orang tua dan guru pun tidak dapat melindungi seseorang sepanjang hidupnya. Bahkan Sang Bijak Agung, dengan semua kekuatan dan pengetahuannya yang tak terbatas, tidak dapat mengurus semua makhluk hidup di dunia agung. Memang benar demikian, Chen Pingan mengangguk setuju. Pikiran tentang pertemuannya yang akan segera terjadi dengan Cui Dongshan langsung membuat Mao Xiaodong merasa tidak enak. Dia terdiam cukup lama sambil berjalan menyusuri jalan yang rusak parah di luar halaman, lalu tiba-tiba mengucapkan beberapa hal yang sangat mengejutkan Chen Pingan. "Menurutku, masalah bisa muncul di mana saja di suatu negara, bahkan di istana kekaisaran atau dunia kultivasi, dan semuanya masih bisa diselamatkan. Tetapi jika masalah muncul di sekolah-sekolah suatu negara, maka itu hampir merupakan kasus yang tidak bisa diselamatkan lagi. Ada banyak cendekiawan yang penuh kepahitan di luar sana yang tidak memiliki kesempatan untuk berprestasi dalam ujian kekaisaran, sehingga mereka memilih mengajar di sekolah dan menularkan kepahitan mereka kepada anak-anak di bawah bimbingan mereka,
sehingga menghancurkan masa depan bangsa. Cui Dongshan telah melakukan banyak hal yang menjijikkan di Kekaisaran Li Raya, baik secara terang-terangan maupun di balik layar, tetapi menurut saya, ada satu hal yang telah ia lakukan yang bahkan Sang Bijak Agung pun tidak akan bisa menyalahkannya. Guru Kekaisaran Cui Chan menetapkan gagasan bahwa jika suatu bangsa ingin makmur, maka guru harus dihormati, dan pendidikan harus dianggap serius. Sesuai dengan gagasan ini, beliau menerapkan banyak kebijakan yang bermanfaat bagi para guru, dan beliau secara pribadi mengawasi para pejabat daerah untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ini adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin yang berwibawa. Bangsa Sui Raya kalah dalam hal ini karena sebagian besar cendekiawan mereka lebih cenderung berteori dan tidak terlalu pragmatis, sedangkan cendekiawan Kekaisaran Li Raya jauh lebih pragmatis dan fokus pada penerapan pengetahuan mereka dalam praktik. Mao Xiaodong berhenti di tempatnya, lalu melanjutkan, tidak baik membicarakan keburukan seseorang di belakangnya, tetapi ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Saat ini, Cui Dongshan sangat terkait dengan jalan agungmu, tetapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengkhianati dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia akan lebih dekat dengan Cui Chan daripada denganmu. Mereka tidak akan pernah bisa bersatu, tetapi kamu tetap harus waspada. Kedua bajingan itu penuh dengan ide-ide jahat, dan mereka terus-menerus memikirkan cara untuk merencanakan kejahatan terhadap orang lain. Di pintu masuk halaman, raut wajah Cui Dongshan dipenuhi amarah saat ia berteriak, "Apa masalahmu, Mao Xiaodong? Apakah aku menggali kuburan keluargamu atau tidur dengan istrimu? Mengapa kau terus-menerus menjelek-jelekkan aku kepada guruku yang terhormat setiap kali kau punya kesempatan?" Mao Xiaodong mengayunkan lengan bajunya di udara untuk mengambil tablet giok yang disembunyikan Cui Dongshan, lalu berkata, "Ikutlah denganku dan Chen Pingan ke ruang kerjaku. Ini mungkin bukan akhir dari masalah ini, dan kita harus melakukan analisis mendalam tentang situasi ini." Cui Dongshan baru saja akan melanjutkan cercaannya terhadap Mao Xiaodong ketika di saat berikutnya, ketiga orang itu tiba-tiba muncul di ruang belajar. Mereka semua duduk dalam diam, dan Mao Xiaodong agak terkejut karena Cui Dongshan telah membiarkannya lolos begitu saja. Dari situ, Mao Xiaodong memberi Cui Dongshan uraian singkat tentang kunjungan Chen Pingan ke kuil Konfusianisme dan upaya pembunuhan terhadap mereka. Sementara Chen Pingan menambahkan beberapa detail di sana-sini. Setelah mendengar cerita mereka, Cui Dongshan menatap kosong ke arah Mao Xiaodong, yang kemudian bergumam, "Jangan menatapku dengan mata busukmu itu." Cui Dongshan menghela napas sedih, lalu berkata, "Yuan Gaofeng sudah memberitahumu jawabannya, bukan? Hanya saja kau kurang cerdas untuk melihat jawabannya." Yuan Gaofeng sudah berusaha keras memberi petunjuk, hampir saja mengungkapkan jawabannya secara langsung, namun kau masih tidak mengerti apa yang sedang kita hadapi di sini. Coba pikirkan apa yang dia katakan padamu. Dia secara spesifik berkata, "Berhentilah membuatku tawar-menawar denganmu seperti seorang pedagang." Bukankah itu sudah cukup jelas? Alis Mao Xiaodong sedikit mengerut mendengar hal ini. "Apakah maksudmu para komersialis terlibat dalam hal ini?" Senyum sinis muncul di wajah Cui Dongshan saat dia menjawab, "Bukan hanya itu. Ada seorang pria yang telah tinggal di negara Sui Raya selama bertahun-tahun dengan nama samaran Zhang Dai, dan kemungkinan besar dia adalah murid langsung dari seorang kultivator diplomat yang kuat, yang saat ini sedang menjalani ujian rahasia. Jadi maksudmu ada dua kelompok pembunuh bayaran yang terpisah. Tapi kalau begitu, bagaimana mereka bisa menyembunyikan rencana mereka dengan begitu baik dan menyerang dengan waktu yang begitu tepat?" Tanya Mao Xiaodong dengan ekspresi bingung. "Ada orang-orang pintar di luar sana, banyak di antaranya lebih pintar darimu," ejek Cui Dongshan. Raut wajah Mao Xiaodong berubah muram saat ia berkata, "Baiklah. Jika kau memang sepintar itu, berikan analisismu tentang situasi ini." Cui Dongshan berdeham, lalu bertanya, "Apakah tidak ada teh di sini untukku minum, Dong kecil?"
Mao Xiaodong mengabaikannya dan menutup matanya dalam keheningan yang tabah. Cui Dongshan menghela napas pelan, lalu menoleh ke Chen Pingan sambil tersenyum dan berkata, "Wawasan saya jauh dari mendalam, tetapi mohon dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh murid Anda yang rendah hati ini, guru yang terhormat." Mao Xiaodong tak tahan lagi mendengarkan dalam diam, dan ia membentak dengan suara marah, "Tidak bisakah kau berhenti menjadi bajingan tak tahu malu? Aku mual hanya mendengarkanmu. Tidak apa-apa setelah kamu terbiasa," hibur Chen Pingan sambil tersenyum. Cui Dongshan melirik Mao Xiaodong dari sudut matanya dengan ekspresi puas, lalu berkata, "Kau telah banyak berkembang sejak datang ke negara Sui Raya, Dong kecil. Sepertinya sebagian kebijaksanaanku telah menular padamu, memberimu pandangan jauh ke depan untuk mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Itu tidak hanya memberimu keuntungan yang menentukan atas para pembunuh, kau bahkan berhasil mengidentifikasi kultivator formasi sebagai ancaman utama dan tahu untuk membunuhnya terlebih dahulu. Jika tidak, jika kultivator militer itu berhasil mendekatimu sebelum meledakkan inti emas itu, maka kau pasti sudah mati. Tidak masalah jika kau mati, tetapi jika guruku mengalami cedera sekecil apapun karena kelalaianmu, maka aku akan menodai mayatmu habis-habisan." Chen Pingan menendang kakinya sambil menyela, kembali ke topik pembicaraan. Cui Dongshan segera memberi hormat dengan sedikit membungkuk ke arahnya sambil menjawab, "Terserah Anda, guru yang terhormat." Mao Xiaodong kembali memejamkan matanya, tak sanggup menonton lebih lama lagi. Setelah sejenak mengatur pikirannya, Cui Dongshan berdiri dari kursinya, lalu mulai mondar-mandir di sekitar ruangan sambil berkata, "Situasi saat ini dapat dibagi menjadi kira-kira 4 tingkatan. Mereka yang terlibat di tingkat pertama termasuk orang-orang seperti Kai Feng. Pangkat resmi mereka memang tidak terlalu tinggi, tetapi berkat jumlah mereka mampu mengendalikan opini publik di Istana Kekaisaran, dan mereka menggunakan itu untuk keuntungan mereka dengan tujuan meninggalkan warisan gemilang bagi diri mereka sendiri dalam buku-buku sejarah. Di antara mereka, Kai Feng sebenarnya tidak terlalu buruk. Ia memiliki leluhur tingkat awal, dan ia menyimpan ambisi luhur untuk mendapatkan gelar hakim sipil anumerta untuk dirinya sendiri suatu hari nanti. Adapun orang-orang lain di tingkat ini, sebagian besar dari mereka adalah cendekiawan yang sama sekali tidak pragmatis yang ambisinya hanya sebanding dengan ketidakmampuan mereka. Jika mereka dapat mencapai sesuatu yang berarti, maka mereka pasti diberkati oleh surga. Jika mereka tidak bisa, maka mereka tidak takut mati. Ada banyak kisah tentang pejabat heroik yang menemui ajalnya karena menentang kaisar mereka dalam perjuangan yang adil dan benar, jadi di mata mereka, terlepas dari apakah mereka hidup atau mati, mereka akan tercatat dalam sejarah sebagai pahlawan atau martir yang dipuji. Adapun apakah mereka akan meninggalkan kekacauan bagi semua orang dan seberapa parah kekacauan itu bukanlah sesuatu yang akan mereka pedulikan karena mereka bahkan tidak akan mempertimbangkannya. Ada banyak kisah dalam buku-buku sejarah yang merinci tindakan-tindakan yang dimaksudkan sebagai tindakan heroik namun berujung pada konsekuensi yang mengerikan, tetapi kisah-kisah itu terlalu jauh dari mereka untuk dianggap serius di mata mereka. Saya telah menyaksikan banyak kisah seperti itu terjadi di masa hidup saya, dan saya yakin Anda juga telah menyaksikan hal-hal serupa di Tanah Suci Bunga Teratai, Guru. Kelompok tingkat kedua terdiri dari orang-orang seperti Menteri Kiri Guo Xin dari Kementerian Upacara dan Jenderal Naga dan Banteng Miao Ren. Mereka adalah keturunan tokoh-tokoh berjasa besar dalam sejarah negara Sui Raya, dan mereka tinggal di ibu kota, tampaknya menjalani kehidupan yang gemilang penuh kekayaan dan kekuasaan, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya duduk di atas karangan bunga kosong dan memandang ibu kota dan istana kekaisaran sebagai penjara mereka. Mereka berhasrat untuk meniru prestasi leluhur mereka dan bersinar di medan perang, dan mereka berhubungan dekat dengan banyak jenderal yang bertugas di perbatasan dan memiliki kekuasaan yurisdiksi nyata di militer. Secara relatif, Menteri Kanan Tao Jiu dari Kementerian Perang dan Wakil Komandan Song San dari Kantor Komandan Infanteri berada dalam posisi kekuasaan yang lebih praktis,
dan mereka lebih familiar dengan urusan yang berkaitan dengan perang. Kematian Song Zhenchun adalah kesempatan yang sangat langka dan singkat yang tidak boleh dilewatkan. Lebih jauh lagi, seluruh negara Sui Raya saat ini menyimpan permusuhan yang kuat terhadap Kekaisaran Li Raya. Jadi jika negara Sui Raya mencabut perjanjian dan berbalik melawan Kekaisaran Li Raya sekarang, keputusan seperti itu akan disambut dengan dukungan luas dari rakyat. Pasukan perbatasan negara Sui Raya cukup tangguh, dan mereka dapat menggunakan itu sebagai keuntungan untuk mempertaruhkan segalanya dalam pertaruhan besar untuk mencoba membalikkan keadaan, daripada membiarkan Kekaisaran Li Raya yang sedang berkembang perlahan-lahan membangun kendali yang lebih besar atas negara Sui Raya sampai yang terakhir tidak lagi mampu melawan. Orang-orang ini telah sampai pada kesimpulan mereka setelah mempertimbangkan berbagai pilihan, dan ada banyak dari mereka di istana kekaisaran dan di perbatasan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa orang-orang ini membentuk fondasi kekuatan bangsa. Kaisar Malang dari negara Sui Raya termasuk dalam kelompok ketiga. Saat ini, dia berada dalam posisi yang paling canggung dan tidak diinginkan dibandingkan siapapun. Dia sudah siap dikecam oleh seluruh negeri karena keputusannya untuk menandatangani perjanjian perdamaian sepihak dengan Kekaisaran Li Agung, dan dia bahkan terpaksa mengirim putra kesayangannya, Gao Xuan, ke Akademi Rusa Hutan di Gunung Tirai Awan sebagai sandera terselubung. Namun, pada akhirnya, dia masih meremehkan betapa hebatnya reaksi negatif terhadap keputusannya. Kai Feng dan yang lainnya telah merencanakan pembunuhan terhadap Mao Xiaodong tanpa sepengetahuannya, dan jika mereka berhasil, maka mereka akan bebas menceritakan kisah apapun yang mereka inginkan. Mereka bisa saja menyatakan bahwa Mao Xiaodong adalah parasit akademis yang telah berusaha merusak fondasi kekayaan akademis negara Sui Raya melalui Akademi Tebing Gunung, dan bahwa dia pantas mati 1000 kali lipat atas kejahatannya terhadap negara Sui Raya. Mao Xiaodong tidak memberikan tanggapan apapun terhadap hal ini. Bahkan, dia merasa seolah Cui Dongshan sedang memujinya. Lagi pula, siapa yang pernah dianggap sebagai parasit akademis paling terkemuka di seluruh dunia megah? Orang itu tak lain adalah guru dia dan Cui Chan, sang bijak terpelajar. Cui Dongshan tersenyum sambil melanjutkan, tentu saja, tidak jelas apakah Kaisar Kekaisaran Sui Agung mengetahui apa yang sedang dilakukan Kai Feng dan yang lainnya. Mungkin lebih mungkin bahwa dia tidak menyadari apapun, mengingat dia saat ini bukanlah kaisar yang sangat populer. Namun, semua itu tidak penting. Tanpa sepengetahuan Kai Feng dan yang lainnya, klan Song dari Kekaisaran Li Agung sama sekali tidak peduli apakah Mao Xiaodong hidup atau mati. Kaisar negara Sui Agung mungkin sedikit lebih peduli, tetapi bagaimanapun juga, itu tidak akan berpengaruh pada perjanjian 100 tahun itu. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh Kai Feng dan yang lainnya. Rencana mereka jelas untuk membunuh Mao Xiaodong terlebih dahulu, kemudian mengejar Baoping kecil, Li Huai, Lin Soyi, dan para cendekiawan lainnya dari Kekaisaran Li Raya. Kaisar negara Sui Raya tidak berniat untuk mencabut perjanjian tersebut, jadi dia pasti akan campur tangan untuk mencoba menghentikan mereka. Namun, tampaknya tekadnya telah melemah setelah kematian Song Zhenchun. Sebagai seorang kaisar, tentu saja dia tidak ingin dipandang sebagai pengecut tak berpendirian oleh seluruh bangsanya. Jika dia mematuhi perjanjian ini, pada akhirnya, negara Sui Raya akan sepenuhnya dikelilingi oleh wilayah Kekaisaran Li Raya, dan begitu itu terjadi, negara Sui Raya akan benar-benar hancur. Ini adalah masa depan yang bahkan orang-orang seperti Tao Jiu dan Song San mampu meramalkannya, dan kaisar hanya akan mampu melihat lebih jauh ke masa depan daripada mereka. Saat ini, dia duduk di singgasananya, menyaksikan Kai Feng dan yang lainnya merancang rencana-rencana kecil mereka, dan saya pikir dia akan memiliki perasaan yang sangat campur aduk tentang hal ini. Akan sangat menggembirakan baginya untuk melihat bahwa ada banyak sekali orang yang bersedia mengorbankan nyawa mereka untuk negara Sui Raya dan membalas budi klan Gao, tetapi pada saat yang sama, ini adalah pertaruhan yang tidak dia yakini. Jika perjanjian itu dibatalkan, maka tidak akan ada alternatif bagi kedua negara selain berperang,
dan jika negara Sui Raya dikalahkan, maka negara itu benar-benar akan berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Li Raya. Butuh banyak usaha untuk membujuk Song Changjing agar tidak menyerang negara Sui Raya. Saat itu, Song Changjing sangat marah dan terlibat adu mulut sengit dengan Yang Mulia, mengatakan bahwa dengan menahan diri dari menyerang negara Sui Raya, kita secara aktif membiarkan mereka tumbuh menjadi ancaman, dan dengan demikian, kita akan membahayakan nyawa banyak prajurit kekaisaran. Adegan itu cukup menggelikan, kalau dipikir-pikir lagi. Seorang ahli bela diri seperti Song Changjing menegur kaisar menggunakan retorika yang biasa digunakan oleh para pejabat terpelajar di istana kekaisaran. Saat itu, Yang Mulia menyembunyikan fakta bahwa beliau hanya memiliki waktu 3 tahun untuk hidup dari semua orang, dengan menyatakan bahwa beliau hanya memiliki waktu 10 tahun, dan kemungkinan besar beliau melakukan itu karena waspada terhadap para kultivator mohis dan naturalis. Ternyata, kecurigaannya terhadap mereka memang benar. Kultivator naturalis itu memang menyimpan niat jahat untuk perlahan-lahan mengubah Yang Mulia menjadi boneka tanpa akal. Jika bukan karena Aliang yang memutuskan jembatan keabadian Yang Mulia, klan Song dari Kekaisaran Li Agung kemungkinan besar akan menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh benua botol berharga timur. Chen Ping'an termenung dalam-dalam setelah mendengar hal itu. Cui Dongshan melangkah ke jendela untuk melihat gunung di luar, lalu tiba-tiba berbalik sambil tersenyum dan berkata, "Guru yang terhormat, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda, dan saya harap Anda dapat memberi pencerahan kepada saya." "Silakan," Chen Ping'an mendorong sambil tersenyum. Mao Xiaodong tampak seperti sedang tidur siang, tetapi sebenarnya dia sangat fokus mendengarkan percakapan yang sedang berlangsung. Jika metode yang salah digunakan untuk mencapai hasil yang benar, apakah itu benar atau tidak? Tanya Cui Dongshan. Chen Ping'an hanya tersenyum sebagai tanggapan. Dia pernah membahas topik yang sama persis dengan Liu Qingfeng di masa lalu. "Lalu bagaimana dengan ini?" lanjut Cui Dongshan. "Jika metode yang salah digunakan untuk mendapatkan hasil yang benar yang sangat langka dan akan sangat sulit diperoleh dengan cara lain, apakah itu salah?"